Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas tentang NoSQL. NoSQL merupakan singkatan dari Not Only SQL. NoSQL merupakan database yang tidak menggunakan struktur tabular seperti pada database relasional, dan NoSQL dibuat untuk menggantikan database relasional yang menggunakan RDBMS. Sebenarnya, database relasional masih banyak digunakan karena dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan. Namun, database relasional ini baik jika skema atau struktur database-nya terdefinisi dengan jelas dan tidak banyak mengalami perubahan. Pada kenyataannya, data seringkali mengalami perubahan dari sisi struktur sehingga penggunaan database relasional seringkali mempersulit developer. Maka, NoSQL hadir dengan menawarkan skema yang fleksibel di samping beberapa kelebihan yang lain. NoSQL memang dibuat untuk menggantikan database relasional, tetapi bukan berarti NoSQL tidak dapat memiliki relasi antar data. Relasi antar data tetap dapat dibuat pada database NoSQL. NoSQL hanya tidak menggunakan struktur tabular atau tabel untuk menyimpan datanya. Oleh karena itu, bagi developer yang telah terbiasa dengan database relasional, perubahan dari database relasional ke NoSQL merupakan perubahan pola pikir atau paradigma. Namun, disebutkan bahwa pemodelan relasi data pada NoSQL lebih mudah daripada database relasional. Ini tentu membawa keuntungan bagi developer. Beberapa keuntungan penggunaan NoSQL antara lain adalah dari sisi pemodelan data. Terdapat beberapa kategori database NoSQL yang dapat dipilih untuk menyesuaikan atau mengoptimalkan setiap kasus. Dari segi performa, database NoSQL dapat memberikan performa yang lebih baik daripada database relasional yang menggunakan relasi atau join antar tabel. Kita tahu bahwa operasi penggabungan antar tabel atau operasi join memakan banyak resource. Kemudian dari aspek skalabilitas, NoSQL dirancang untuk dapat dilakukan scaling secara horizontal. Artinya, penambahan kapasitas sistem dengan cara menambah jumlah server lebih mudah dilakukan. Selanjutnya, NoSQL memiliki kelebihan dari aspek distribusi data karena memang dirancang untuk dapat menjadi suatu sistem terdistribusi. Dari segi reliability atau ketahanan, NoSQL menjamin availability yang tinggi. Terakhir, dari sisi fleksibilitas, ini menjadi kelebihan yang paling terlihat oleh developer. Database NoSQL memungkinkan perubahan struktur database dengan mudah, sehingga ini lebih mendukung pengembangan software yang bersifat agile. Beberapa perbandingan antara database relasional dan NoSQL. Yang pertama, database relasional memiliki skema atau struktur yang rigid atau kaku, sedangkan NoSQL memiliki skema yang fleksibel. Database relasional dikembangkan pada tahun 1970-an dengan fokus untuk mengurangi duplikasi data, sedangkan database NoSQL dikembangkan pada tahun 2000-an dengan fokus untuk scalability dan rapid development. Dari sisi scaling, database relasional dapat meningkatkan scale-nya secara vertikal atau meningkatkan kapasitas sistem, sedangkan database NoSQL lebih mudah untuk melakukan scaling secara horizontal atau menambah jumlah node atau server. Pada database relasional, terdapat 4 prinsip yang disingkat menjadi ACID. Yang pertama adalah atomicity atau all or nothing at all, yang berarti suatu data harus disimpan seluruhnya dengan utuh atau jika tidak, maka data tidak disimpan sama sekali. Yang kedua adalah konsistensi. Data disimpan secara konsisten mengikuti rule atau format yang telah didefinisikan. Yang ketiga, isolation. Perubahan terhadap suatu data hanya boleh dilakukan oleh satu pihak atau satu proses. Jika suatu data sedang diubah oleh satu pihak, maka tidak boleh ada pihak lain yang juga mengubah data tersebut pada waktu yang sama.
Sistem database harus melakukan penguncian terhadap data yang sedang dalam proses pengubahan. Yang terakhir adalah durability. Data yang telah tersimpan harus tetap tersimpan walaupun terjadi hal-hal yang ekstrim, termasuk putusnya daya listrik dan terjadinya bencana. Jika database tersebar pada beberapa server, sulit untuk memenuhi prinsip ACID. Maka kemudian ada teorema yang disebut dengan teorema CAP, yaitu menyebutkan 3 aspek yang juga merupakan kepanjangan dari CAP, yaitu consistent, available, dan partition tolerant. Partition tolerant artinya database dapat menoleransi adanya masalah atau kegagalan pada jaringan. Teorema CAP ini menyebutkan bahwa suatu database hanya dapat memenuhi 2 dari ketiga aspek tersebut. Pada single node database atau database yang hanya terdiri dari satu server, aspek availability dan konsistensi dapat dicapai. Namun, pada multi-node database atau database yang terdiri dari banyak server, tidak demikian. Kita mengambil contoh kasus suatu toko online yang menjual laptop. Ada suatu laptop yang stoknya hanya tersisa 1, tetapi ada 2 pembeli, yaitu Fritz dan Freddy, yang ingin membelinya pada waktu yang sama. Jika toko online tersebut menggunakan database hanya dengan satu server, maka tidak akan ada masalah yang akan muncul pada konsistensi data. Jika misalnya Fritz lebih dulu membeli laptop tersebut, maka Freddy akan kehabisan stok dan tidak akan dapat membelinya. Namun, masalah akan dapat muncul jika toko online tersebut menggunakan 2 atau lebih database server dan kedua pembeli, yaitu Fritz dan Freddy, melakukan pembelian ke server yang berbeda dan kedua server tersebut terhubung dalam jaringan. Masalah muncul saat terjadi kegagalan jaringan yang menghubungkan kedua database server tersebut. Ketika Fritz melakukan pembelian laptop tersebut dan stok menjadi 0, stok pada database server yang digunakan oleh Freddy tetap mencatat bahwa stok laptop tersebut adalah 1, sehingga Freddy juga dapat melakukan pembelian. Padahal stok laptop tersebut hanya ada 1. Maka, siapakah yang akan mendapatkan laptop tersebut? Maka, pada kasus ini, penjual memiliki 2 pilihan. Pilihan pertama adalah tetap menjual laptop tersebut kepada Fritz dan Freddy. Namun, konsekuensinya adalah datanya akan menjadi tidak konsisten karena laptop tersebut terjual ke 2 pembeli, padahal stok sebenarnya hanya ada 1. Maka, pada pilihan ini, aspek availability dipertahankan tetapi mengorbankan aspek konsistensi data. Pilihan kedua adalah menutup website dan tidak melayani penjualan untuk sementara hingga jaringan kembali normal. Pada pilihan ini, aspek availability dikorbankan untuk mempertahankan aspek konsistensi data. Disinilah terjadi suatu trade-off atau pilihan yang saling mengorbankan di antara 2 pilihan. Dan pilihan terbaik di antara kedua aspek ini berbeda untuk tiap-tiap kasus. Maka, database NoSQL tidak menggunakan prinsip ACID, melainkan menggunakan prinsip yang berbeda, yaitu BASE, yang merupakan singkatan dari Basically Available, Soft State, dan Eventual Consistency. Prinsip ini sifatnya lebih longgar daripada prinsip ACID yang digunakan untuk meningkatkan scalability system. Basically available artinya database menjamin availability sesuai dengan teorema CAP tadi. Soft state artinya database tidak selalu konsisten. Database pada server yang berbeda dapat memiliki state yang berbeda pula pada suatu waktu. Eventual consistency artinya konsistensi data akan tetap dijaga melalui mekanisme update data ke semua database server yang digunakan. Penamaan acid dan base sebenarnya meminjam istilah kimia yang berarti asam dan basa yang memiliki arti yang berlawanan. Ada 4 kategori database NoSQL, yaitu Column Oriented Database, Key Value Stores, Document Stores, dan Graph Database.
Keempat jenis database ini semuanya merupakan jenis-jenis database NoSQL. Pada gambar ini ditunjukkan beberapa kategori database NoSQL tadi, yaitu document store, key value store, column database, dan graph database, beserta beberapa vendor penyedia software dari setiap kategori. Tetapi selain NoSQL, ada pula kategori New SQL. Tentu New SQL ini berbeda dengan NoSQL. New SQL merupakan semacam pengembangan dari database relasional untuk dapat di-setup menjadi suatu sistem terdistribusi. Tentang kategori ini tidak menjadi pembahasan pada slide ini. Untuk menjelaskan perbedaan antara database relasional dan NoSQL, kita menggunakan contoh kasus penyimpanan data hobi. Gambar ini menunjukkan 3 tabel pada database relasional. Setiap tabel merepresentasikan satu entitas. Karena seseorang dapat memiliki banyak hobi, dan suatu hobi dapat dimiliki oleh banyak orang, maka relasi antara orang dan hobi merupakan relasi many to many. Sehingga selain tabel orang dan tabel hobi, dibutuhkan tabel perantara, yaitu tabel kedua yang berada di tengah, yang menghubungkan kedua tabel tersebut untuk mengikuti prinsip normalisasi database. Untuk mengetahui misalnya ada berapa orang yang memiliki hobi archery atau memanah, maka perlu dilakukan operasi join setidaknya antara tabel kedua dan tabel ketiga. Pada kolom oriented database, setiap tabel menyimpan informasi untuk satu kolom. Ini membuat pengaksesan data lebih cepat jika kita hanya membutuhkan informasi mengenai suatu kolom tertentu jika dibandingkan dengan database relasional yang berbasis baris. Misalnya, jika kita ingin mengetahui ada berapa orang yang memiliki hobi archery atau memanah, maka ini bisa diketahui dengan lebih cepat karena hanya perlu dilakukan penghitungan pada satu baris di dalam satu tabel. Perhatikan baris pertama pada tabel paling kanan. Tetapi prosesnya menjadi lebih lambat jika operasi yang dilakukan adalah menambah dan mengubah data terus-menerus atau yang dikenal dengan istilah Online Transaction Processing atau OLTP. Kolom oriented database memberikan performa yang tinggi untuk tujuan analytics dan reporting yang merupakan operasi membaca data. Beberapa vendor yang menyediakan kolom oriented database antara lain Apache HBase, Facebook Cassandra, Hypertable, dan Google Bigtable. Key Value Store adalah tipe database NoSQL yang paling sederhana. Sesuai dengan namanya, Key Value Store menyimpan data dalam bentuk pasangan-pasangan key dan value. Ini menjadikan Key Value Store jenis database NoSQL yang paling scalable dan dapat menyimpan data yang berukuran sangat besar. Perhatikan pada gambar di sebelah kiri, terdapat key name dengan value Josh the Boss, key birthday dengan value 11 Desember 1985, dan seterusnya. Pada gambar sebelah kanan, ditunjukkan satu contoh data yang disimpan dalam Key Value Store dengan struktur yang lebih kompleks dengan value yang nested. Artinya, yang menjadi value adalah suatu pasangan key dan value yang lain lagi, hingga beberapa tingkat. Beberapa vendor Key Value Store adalah Redis, Voldemort, React, dan Amazon Dynamo. Document Stores menggunakan struktur yang mirip dengan Key Value Store tadi, namun dapat menyimpan data dengan struktur yang lebih baik. Document Stores merupakan jenis database NoSQL yang paling natural karena data yang kita gunakan sehari-hari dapat disimpan langsung. Sebagai contoh untuk perbandingan, untuk suatu website seperti ini, jika kita menggunakan database relasional, maka setiap bagian dari dokumen tersebut akan disimpan pada tabel-tabel yang terpisah. Pada halaman tersebut setidaknya ada bagian-bagian komentar, reader, artikel, dan author. Maka pada database relasional, keempat entitas tersebut disimpan pada 4 tabel yang terpisah namun dapat saling berelasi. Jika kita menggunakan document stores, maka keseluruhan informasi tersebut akan disimpan dalam satu kesatuan data atau entitas
tidak terpisah seperti pada database relasional tadi. Perhatikan bahwa informasi mengenai author, komentar, dan lain-lain tersimpan di dalam satu objek, yaitu artikel, sehingga tidak dilakukan operasi join antara beberapa tabel seperti pada database relasional. Beberapa vendor yang menggunakan jenis ini adalah MongoDB dan CouchDB. Jenis database NoSQL yang terakhir ini, yaitu Graph Database, adalah yang paling kompleks. Graph Database merepresentasikan data sebagai entitas-entitas beserta relasi yang menghubungkan antar entitas. Jika data kita memiliki bentuk entitas-entitas yang saling terhubung, maka Graph Database adalah jenis database NoSQL yang paling tepat. Contohnya adalah suatu jejaring sosial yang terdiri dari manusia atau user dan relasi di antaranya. Graph Database tersusun atas dua komponen, yaitu Node yang merepresentasikan entitas dan Edge yang merepresentasikan relasi antar entitas. Node dan Edge inilah yang kita rancang sedemikian rupa sehingga membentuk sekumpulan data yang utuh. Vendor yang menggunakan database NoSQL jenis ini adalah Neo4j. Sekian untuk video ini, terima kasih sudah menonton. Semoga pembahasan pada video ini bisa dipahami. Pastikan untuk menonton video-video berikutnya. Tetap semangat untuk belajar dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.